Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah Ainus Malam selengkapnya. Puluhan mama menggeruduk kantor camat Medan Marelan, meminta portal di depan jalan rumah. Pemirsa, memasuki hari kedua vaksin booster bagi warga DKI Jakarta, antusiasme warga cukup tinggi. Seperti di Gor Judo Kelapa Gading, Jakarta Utara, warga telah mengantri sejak pagi. Di Kebonjeruk, Jakarta Barat, puluhan lansia dan kelompok rentan menyerbu sentra vaksin di puskesmas. Diduga akibat arus pendek listrik, kantor Bank Rakyat Indonesia unit Kudus, Jawa Tengah terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Diduga karena korsleting listrik, sebuah pabrik sepatu di Sidoarjo, Jawa Timur terbakar saat banyak karyawan tengah bekerja. 11 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. 4 penumpang minibus tewas tertabrak kereta di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Probolinggo, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat kendaraan terseret sejauh 20 meter. Untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah bergabung bersama Revika Sibarani yang berada di Gedung KPK Jakarta. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap yang menyeret Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Dalam kasus itu, Rahmat Effendi ditetapkan tersangka penerima suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi. Seorang anak perempuan histeris saat sepeda motor butut ayahnya diangkut paksa petugas. Sang ayah terjaring razia parkir liar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat saat membeli seragam sekolah untuk buah hatinya. Kabel listrik terbakar hingga menjuntai ke jalan raya terjadi di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Percikan api dari kabel yang terbakar nyaris mengenai pengendara yang melintas. Presiden Joko Widodo hari ini berkunjung ke Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Di Lombok, Presiden meninjau penataan sejumlah infrastruktur untuk mendukung gelaran MotoGP Mandalika 2022 Maret mendatang. Rapat sinkronisasi Panitia Nasional MotoGP 2022 digelar untuk mempercepat kesiapan sarana dan prasarana serta berbagai fasilitas penunjang. Panitia akan fokus pada 9 isu dalam persiapan ajang MotoGP di sirkuit Mandalika itu. Real Madrid lolos ke final Piala Super Spanyol usai menyingkirkan Barcelona. Komnas HAM menilai hukuman yang diberikan pada Heri Wirawan bisa diganti dengan hukuman lain secara maksimal. Sementara aktivis menilai hukuman yang diberikan harus berorientasi pada pemulihan kondisi korban. Sementara itu, tuntutan hukuman mati untuk Heri Wirawan, terdakwa pemerkosa belasan santriwati di Bandung, Jawa Barat, ditentang oleh Komnas Hak Asasi Manusia. Menurut Komnas HAM, hukuman bisa diganti dengan penjara seumur hidup. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendesak diberlakukan. Puan memastikan RUU TPKS siap disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Masud ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan pada Rabu kemarin. Kita akan dengarkan keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasusnya. Seorang balita di Tambora, Jakarta mengalami luka bakar di sekujur tubuh akibat disulut korek api oleh seorang pria. Pelaku merupakan teman kerja orang tua korban. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap yang menyeret Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Dalam kasus itu, Rahmat Effendi ditetapkan tersangka penerima suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah Ainus Malam selengkapnya.